Itu dipraktekkan langsung oleh Nabi. Maka telah datang hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, tentang prakteknya Nabi kepada orang-orang fakir yang meminta kepadanya, maka Nabi tidak menghinanya, karena dia pun dulu, kata Allah, dalam keadaan ailan, dalam keadaan miskin, papa. Maka fa'agna, Allah yang memberikan rizki kepada dia. Maka dipraktekkan oleh Nabi di saat datang pengemis. Di hadis Anas, berkata Anas, "Ata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sa'ilun fa amara lahu bitamratin fa wahasha biha." Bahwa suatu hari, kata Anas, dan Anas banyak duduk dengan Nabi karena dia khadimur Rasul, pembantu Nabi. Saat duduk bersama Nabi, datang orang meminta. Maka apa yang diberikan oleh Nabi? Fa amara lahu bitamratin. Nabi memerintahkannya dengan memberikan tamroh. Kalimat tamroh bita marbutoh bimakna mufrad. Maka lihat lugah Arabiyah, ingin menyatakan sebuah kurma, tambah saja tak marbutoh, tamrotun. Ingin menyebutkan tamr yang banyak, jamak tumur, dengan dijamakkan. Adapun bahasa Indonesia justru dengan satu biji itu jadi susah. Sebuah kurma. Kalau kurma saja maka tidak cukup, harus ditambah sebuah kurma. Panjang kan? Kalau Arab, tamroh, kasih saja tak marbutoh, tamroh wahidah. Di Indonesia sebuah kurma. Kalau jamak dikurangi wawunya atau ditambah wawu, tumur, selesai. Di Indonesia kurma atau banyak kurma. Al-muhim, inilah mudahnya bahasa Arab. Maka mana fa'amara lahu bitamrah, diperintahkan oleh Nabi untuk diberikan satu buah kurma. Fawahasha biha, tukang minta-minta ini fawahasha biha, seperti menyepelekannya, dan akhirnya tidak mau mengambil. Ya sudah, bukan rizkinya. Fawahasha biha, hanya satu buah tamr. Summa ja'a sailun akhar. Pada waktu setelah itu bersamaan juga datang peminta yang nomor 2. Namun peminta ini mempunyai adab. Dan di sini lihat bagaimana akhlak Nabi. Tidak Nabi itu disibukkan dengan perkara din, perkara jihad yang ada, kemudian menyepelekan orang-orang yang meminta. Ganggu saja ini yang minta nih. Sudah, nanti sudah pergi dulu. Tidak. Maka minta kepada Nabi, lapar. Sama kasusnya. Fa amara lahu bitamratin. Berikan tamr tadi satu. Namun di sini orangnya berakhlak. Miskin tapi berakhlak. Maka disebutkan subhanallah, tamratun min Rasulillah. Subhanallah. Satu buah kurma dikasih oleh Nabi dari tangannya. Maka orang ini senang dan bersyukur kepada Allah. Maka lihat bagaimana sifat Nabi yang dia juga manusia. Jika ada orang yang bersyukur, dia pun senang. Maka jika kalian diberikan sesuatu, syukurilah. Dan itu bahkan dari sunnah. Man fa'ala laka ma'rufan fakafi'uh, fa in lam tajid syai'an an yukafi'ahu falyad'u lahu jazakallahu khair. Itu akhlak yang mulia. Dan orang yang memberikan pun akan senang. Mungkin akan diberikan tambahan over and over again. Seperti Nabi di sini. Di saat dia bersyukur subhanallah tamrah min Rasulillah, maka Nabi bergerak hatinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil jariyah, kepada pembantunya ataupun budak perempuannya, idhabi, pergilah nanti ila Ummi Salamah fa'atihi al-arba'in dirhaman alati indaha. Maka anti pergi kepada Ummi Salamah
minta 40 dirham yang ada pada Ummi Salamah. Jadi pengemis ini diberi 1 buah kurma tadinya. Bersyukur, subhanallah, tamar dari Rasulullah, tambah 40 dirham. Maka 40 dirham itu adalah kepingan perak. Maka berapa itu hitungannya? Tinggal dikalikan 40 kali 1 dirham, kepingan perak. Maka bersyukurlah sekali orang ini. Di dalam hadis ini barakallahu fikum menjadi pendalilan bagi kita bahwa Nabi mempraktekkan ayat ini, wa amasa-ila fala tanhar. Jika datang orang yang meminta, please jangan diejek. Berikan apa yang ada. Ada 1 buah kurma, ya berikan. Namun ternyata orang ini bersyukur. Subhanallah, tamrah min Rasulillah. Bergeletiklah hati Nabi karena syukurnya ini untuk memberikan over and over again. Ya sudah, kalau begitu tambah 40 dirham. Dinar dari emas, dirham dari perak, kepingan dari perak. Maka hadis ini barakallahu fikum dari akhlak yang mulia Nabi sebagai realisasi dari perintah Allah Jalla wa Ala di dalam ayat ini. Wa amasa-ila fala tanhar. Jangan engkau ejek. Berikan apa yang ada, seadanya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Maka lihat bagaimana Nabi Muhammad merealisasikan perintah dari Allah. Apalagi dalam ayat ini disebutkan, dulu kamu miskin, fa'agna. Dulu kamu miskin dan kami mengkayakan kamu. Maka janganlah engkau mengejek orang-orang yang datang meminta kepada kamu. Dipraktekkan oleh Nabi. Adapun hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan haddatsana Aswad, haddatsana Umarah As-Saidalani an Sabit an Anas. Maka sanad ini semua rijalnya thiqat. Sabit dia itu adalah Ibnu Aslam Al-Bunani, orang paling kuat periwayatannya dari Anas. Berarti sanad ini kuat. Dan Ammarah As-Saidalani rawi yang saduq, hasanul hadis. Dan Aswad di sini Ibnu Amir Asy-Syadzan atau Ibnu Amir Syadzan, maka rawi yang thiqah. Maka gurunya Imam Ahmad Aswad, Ibnu Amir Syadzan thiqah, Sabit Al-Bunani imam, periwayatannya dari Anas sangat kuat. Tinggal Umarah As-Saidalani rawi yang saduq. Maka sanad ini sanad yang hasan. Sanad yang hasan karena ada rawi yang saduq. Dan Al-Haythami telah menghukuminya di dalam Mamba Al-Fawaid atau Majma' Az-Zawaid. Berkata Al-Haythami, rawahul Ahmad wal Bazzar wa fihi Umarah ibnu Zadan wa huwa thiqah wa fihi kalam. Maka Al-Haythami di sini menghukumi Umarah sebagai rawi yang thiqah. Namun wallahu a'lam, yang mendekati kepada kebenaran dia rawi yang saduq hasanul hadis. Maka inilah tafsir dari ucapan Allah, wa ammas sa'ila fala tanhar. Maka larangan mengejek orang-orang yang meminta-minta kepada kita. Maka berikan apa saja yang ada. Kemudian kita masuk kepada ayat yang terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka hukmu at-tajwid yang ada pada ayat ini sama seperti yang lalu, wa amma, maka mim musyaddadah hukumnya gunnah. Maka di sini 2 harokat, wa amma, wa amma. Maka di sini yang menjadi poin gunnah.
Bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka faedah dari segi makharijul huruf, wa amma telah kita lewati waw, telah kita lewati hamzah, telah kita lewati mim. Bi ni'mati. Maka di sini harful ba sudah saya berikan belum, Mbak? Sudah atau belum? Belum ya. Maka ba kita masuk sekarang, dia min makharij asy-syafatain. Bedanya dengan mim, ba lebih kuat intibaknya. Ba bi bu ab, ma mimu am sedikit lemah. Maka dia makhrajnya persis dengan mim. Namun dengan waw berbeda, meskipun sama-sama syafatan, maka waw istidar dengan dibulatkan, monyong. Wa, wi, wu, au, dan ada lubang sedikit untuk keluar hawa. Maka makhraj ba selesai, dia dari segi sifat, maka dia dari termasuk huruf yang sifatnya qalqalah. Maknanya jika disebutkan dalam keadaan sukun, dia otomatis untuk balik lagi kepada tempatnya. Ba, bi, bu, ab, be, seperti itu. Dan dia termasuk dari sifatul hams. Dan makna sifatul hams adalah sifat yang bocor dari suara. Di saat disukunkan, tidak bisa makhraj ini mempunyai posisi yang kuat sehingga masih keluar bukan suara tetapi udara, hawa. Maka ini hams, bedanya dengan rokhawah. Maka rokhawah dia suara au. Tapi di sini ba hams. Ba bi bu ab, ab, masih ab, masih keluar. Dan selesai dari ba, juga dia qalqalah. Bi ni'mati, nun telah kita lewati, ain. Maka kita cukupkan dari permasalahan tajwid dan juga sifatul huruf dan makharijul huruf. Dan insya Allah untuk huruf-huruf yang lainnya yang belum, insya Allah di pelajaran yang akan datang, jika kita sepakat di beberapa waktu yang akan datang melaksanakan daurah yang kedua, sepakatan dulu surat apa, dan nanti kita berikan beberapa makharijul huruf dan sifatul huruf yang belum kita dapatkan, insya Allah. Adapun dari segi al-qiraah, maka dua ayat yang sebelumnya hukumnya muttafaqun alaiha, tidak ada perbedaan. Adapun di ayat yang ke-11 ini, maka ada sedikit perbedaan. Perbedaannya sedikit dan hanya satu madhab. Siapa dia? Al-Kisai. Maka Al-Kisai dia membaca sama dengan yang lainnya. Namun Al-Kisai mensyaratkan jika waqaf maka ada al-imalah.